Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 27 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 26 November kemarin. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel YEF, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG mengalami bisa dikatakan kenaikan. Di sesi pagi sempat naik ke 7.000 ya, ke 7.060-an. Ya, bisa dikatakan ini adalah lanjutan dari kenaikan minggu lalu setelah berhasil tutup di atas 7.000. Ya, kita lihat di sini apa yang kami tulis di stock call edisi kemarin 26 ya, di mana potensi dari kenaikan sebelum terjadinya nanti retracement adalah di 7.080, dan tadi sudah naik ke 7.060, artinya ya hampir mencapai level tersebut. Dan kemungkinan sampai dengan akhir bulan November kami lihat potensinya adalah di area 7.000 sebelum nanti mungkin di Desember ada koreksi sedikit sebelum nanti libur ya. Biasanya window dressing itu terjadi memang di awal-awal ya justru, dan ini ya semoga bisa lanjut naik sampai dengan 7.200 setidak-tidaknya ya. Kita harapkan bisa naik ke sana, yang mana saham-saham yang kita akumulasi di bulan September dan Oktober kemarin dalam rangka menyiapkan window dressing itu juga mengalami kenaikan ya. Beberapa saham yang kita akumulasi di Peers, misalkan ada saham Breeze di 1.400-an, kemudian ada Bumi Serpong kita dapat di 900-an ya. Kemudian ada beberapa saham yang saat ini pun masih kita akumulasi karena kita harapkan di akhir tahun nanti atau selambat-lambatnya di kuartal pertama tahun depan itu sudah mengalami kenaikan, menyusul saham-saham yang kita akumulasi di 2023 seperti DRMA, kemudian Arko, kemudian saham-saham yang baru kemarin ini seperti Jaya Real Property, kemudian saham-saham yang seperti Klipan dan sebagainya itu sudah mengalami kenaikan. Nah, kita harapkan saham-saham yang kita akumulasi di September dan Oktober itu tidak harus menunggu 1 tahun untuk mencetak kinerja yang bagus gitu ya. Tapi ya kita akan menikmati prosesnya selama indeks ini masih dalam on track sesuai dengan perkiraan kami, sesuai dengan proyeksi yang kami sudah tulis di stock call ataupun dibahas di F-Talk ini ya. Semoga selaras dengan kinerja di layanan kami juga ya. Seperti itu. Apalah artinya kita bisa memprediksi ISG tetapi kinerja kita tidak bisa mengalahkan ISG, seperti itu ya. Sementara ini seperti PTR, Peer dan Peers sangat jauh ya. Sangat jauh bedanya dengan indeks, meskipun ya indeks bisa dikatakan tidak relatif naiknya sangat tipis di tahun 2023 ini, tetapi Anda bisa lihat sendiri kinerja sampai dengan bulan September ya, peer ataupun di private trading room sudah mencetak kinerja yang signifikan ya, bahkan ya beberapa sudah hampir 30% ya, yang mana itu ya sudah sangat signifikan. Bahkan kita khawatir nanti dianggap investasi bodong itu, padahal kita nggak mengelola dana ya. Kita tidak mengelola dana, kita hanya memberikan advice, memberikan saham-saham like invest ataupun saham-saham trading dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut ke ISG sama ya dengan apa yang kami sampaikan di stock call ataupun di F-Talk kemarin. Kita lanjut ke pembahasan saham saja. Tidak banyak ya, hanya ada sekitar 6 saham mungkin yang akan kita bahas di F-Talk malam ini ya. Sesuai dengan permintaan kita nggak akan bahas ataupun tidak akan ngide saham-saham yang menarik dan sebagainya ya. Di F-Talk ini tugas saya adalah menjawab, karena banyak bahkan member pun pengen tanya ke saya langsung, karena misalkan mereka berkonsultasi yang jawabkan advisor dan mereka masih pengen bertanya langsung dengan YEF, tetapi ya mohon maaf ya kita mungkin menjawabnya di luar jam market ya, karena memang saya bisanya di luar jam market.
Oke, kita langsung mulai dari pembahasan yang pertama. Saham yang pertama, mohon analisa SMGR untuk trading. Kira-kira kalau mau masuk di harga sekarang bagus apa enggak? Atau tunggu turun dulu, saya belum punya barangnya. Baik, kita lihat. Pertanyaan yang bagus ya, mau trading, yang minta advice ke kita, apakah sekarang atau masih menunggu dulu, kalau nunggu di harga berapa. Kita akan lihat dari tren terlebih dahulu, yang mana kita akan memposisikan diri trading saham ini menggunakan strategi apa yang tepat gitu ya, sebelum kita menentukan level entry yang ideal gitu ya. Saham SMGR ini bisa dikatakan sekarang ini berada di dalam tren turun jangka menengah panjang, di mana saham ini sudah cukup jauh turunnya. Kalau kita buka di monthly seperti ini, Anda lihat tidak perlu kita berpikir banyak atau berpikir keras, kita akan tahu saham ini trennya adalah tren turun untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek gitu ya, ini juga relatif berada di konsolidasi menyempit, yang mana kalau kita melihat saham itu konsolidasi menyempit itu ya kita harus lihat ruang geraknya berapa persen, cukup atau tidak gitu ya untuk kita tradingkan. Sekali lagi ya, ada orang yang trading itu cuma nyari 1%, 2% itu cukup, tetapi kalau di PTR sendiri saham yang kita beli itu paling tidak kita melihatnya adalah saham itu memiliki potensi di atas 5%, di atas 10%, karena ada TP1 dan TP2 gitu ya. Nah, saham SMGR ini sendiri sekarang ini potensinya kalau dia lanjut, kan sekarang ini dia sedang swing naik ya, swing naik di dalam kecenderungan menyempit. Itu adalah 3%-an, yaitu di 6.725. Kalau kita masuk di harga saat ini adalah potensi yang masuk akal kita pasang sebagai TP. Kalau Anda cari, sekali lagi ya, kan saya tidak mau mengeneralisasi Anda sama dengan di PTR. Kalau Anda mau nyari profit misalkan 2%, ini bisa Anda tradingkan di harga saat ini dengan stop loss yang juga mungkin bisa dibatasi, itu 1,8% di 6.375 ke bawah. Kenapa begitu? Kalau dia turun ke bawah situ, berarti dia bisa kembali ke area lower line yang ini ya, dimana lower line ini ya mungkin dia bisa rebound lagi, Anda bisa buyback di bawah sini, seperti itu. Nah, kalau kami di PTR melihat saham seperti ini dengan potensi naik yang sedemikian tadi, kami akan lebih cenderung menunggu dia keluar dari kecenderungan menyempit ini. Apakah dia akan breakout di atas 6.750 ke atas untuk mencari ruang gerak yang lebih besar, lebih lebar, atau misalkan dia breakdown support, lebih baik kita hindari dulu gitu ya, sampai dengan nanti target turunnya tercapai. Karena sekarang ini belum menentukan arah, dia masih menyempit. Kalau kami di PTR pastinya akan menunggu wait and see terlebih dahulu, karena tidak mungkin kita trading di saham yang kita lihat loh ya, kita lihat ruang geraknya cuma 3% gitu. Semoga dapat dipahami. Lanjut ya. Yang kedua, saham yang kedua, Inet Pak, soalnya Broksumnya menarik lagi tren sideways. Mohon pencerahannya. Kembali saya beritahu, informasikan di F-Talk ini kita hanya membahas teknikal. Ya, kalau Broksum itu seperti yang mungkin ada yang belum tahu kalau kami tidak menggunakannya, karena kami sudah buatkan videonya. Kenapa Broksum itu tidak kita gunakan? Karena kami pun sering memindah-mindahkan saham dari akun A dan akun B, dari sekuritas A ke sekuritas B ya. Uang kita nggak besar ya, kita cuma bisa memindah-mindahkan itu untuk ya bisa dalam rangka untuk agar kita tidak mudah dibaca gitu ya. Walaupun uang kita kecil, tapi itu akan lebih cenderung lebih aman, dan biayanya sangat murah sekali untuk memindahkan. Misalkan kita punya barang katakanlah 1M gitu ya, kita pindah itu biayanya hanya puluhan ribu gitu ya. Jadi yang penting di sana ada duit, di sekuritas A ada duit, sekuritas B ada barang, ya kita tinggal switch aja, dan itu tidak akan terdeteksi di Broksum. Itu sudah kami buatkan videonya, dan kita sudah berikan contoh lampiran-lampiran berkas-berkas yang kami punya dalam memindahkan barang gitu ya. Dan saya yakin sekecil-kecilnya barang atau sekecil-kecilnya saham yang beredar di market itu memiliki price maker yang juga melakukan hal yang sama. Mereka akan menukar melalui pintu belakang gitu ya, dimana mereka mungkin menggunakan sekuritas A untuk membeli, sekuritas B untuk menjualnya tanpa Anda tahu. Sehingga ya mohon maaf sekali ya, menurut pengalaman kami pernah di sekuritas juga,
Jadi kami tahu praktek tersebut dan kami mencoba untuk mengedukasi. Anda boleh-boleh aja sih menggunakan Proxum, bisa-bisa aja profit, bisa, tetapi kami sudah jelaskan kenapa kami tidak menggunakannya. Dan tentunya di F-Talk ini juga kita tidak akan menjawab menggunakan itu, sesuai dengan apa yang kami lihat saja ya. Seperti itu. Inet. Oke, sekarang ini saham baru IPO di bulan Juli kemarin. Kalau kita lihat barang yang beredar saat ini mungkin relatif masih sepi ya karena dikonsolidasi tadi. Ya kalau kita lihat dari support 165 ini jika ditembus ya ini lanjut ke bawah gitu ya. Nah, kalau dia melihat ini adalah sisi menariknya dari sisi risk and reward bukan Proxum, kami setuju. Kenapa begitu? Kalau kita masuk di harga sekarang ini stop lossnya cukup minim yaitu di 165 ke bawah dengan potensi yang masuk akal karena ini misalkan kita melihat polanya ini adalah HNS gitu ya, pola yang biasa orang-orang bahas gitu ya. Ini akan menjadi memungkinkan untuk dia mengejar paling tidak lah ya di EMA 60 misalkan. Pola-pola yang biasa seperti ini, sebentar saya tunjukkan dulu. Karena ini relatif baru ya, jadi ya mungkin saja tidak akan valid gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin saja dia akan masuk ke sini A, ya. Yang mana kalau kita lihat di sini itu potensi cukup lebar, ya. Nah, lebih lebar daripada stop loss-nya. Misalkan ada pasang stop loss di 165. Ini sekali lagi kita mengabaikan yang namanya Proxum. Karena kami tidak menggunakan itu dan tidak ada dalam strategi kami ya. Ini di sini kalau dia naik ke EMA 60 ini sifatnya dinamis. Kenapa? Karena dia mengikuti harga. Ya, ini kita ambil misalkan di 194 atau 200 saja itu 14%. Sedangkan risknya itu sekitar 2%-an. Nah, kalau dia mengejar A di sini itu sekitar 30%-an. Tentu saja ini menjadi menarik. Dan juga kalau kita cermati di sini MACD sudah mulai golden cross. Nah, ini mungkin masih sepi seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika sideways itu kemungkinan ada konsolidasi sebentar sebelum melanjutkan mungkin swing naik ataupun swing turunnya. Nah sekarang ini menurut kami ini sudah berada di support yang ideal untuk dia rebound. Kemarin sempat rebound tapi cenderung ke konsolidasi ya di 180-an ini dan mungkin saja masih memungkinkan untuk naik lebih tinggi. Sekali lagi menarik atau tidaknya kami akan mengacu pada ruang naik yang kami lihat. Yang kami lihat lebih besar daripada risknya ya itu menjadi menarik. Apapun trennya, apapun Proxumnya, apapun sebagainya kalau kita lihatnya itu risk and reward ya kalau kita melihat menarik atau tidak seperti itu. Semoga dapat dipahami. Mohon dibahas STRK sempat terjun. Berapa persen kemungkinan bisa naiknya? Berapa persen kemungkinan naiknya? Berapa persen ini bukan probabilitas ya. Berarti berapa persen potensi upside-nya gitu mungkin ya. Kemarin kalau nggak salah kita sudah pernah bahas ini Lovina Beach ini ya. Di mana kita sudah melihat dia membentuk sebuah resist ya, dimana kalau dia naik gitu ya kita akan melihat di yang memungkinkan dulu. Jangka pendek ini kan dia konsolidasi juga ya, bersama dengan pola yang tadi. Ini baru IPO juga. Kalau dia break di atas 137 berarti potensinya adalah naik ke 185. Itu berapa persen? Ini nominal kecil ya. Kalau dia naik misalkan Anda buy on breakout di 137 itu potensi naiknya 33%. Kalau dari harga saat ini kan berbeda 50-an% ya, 60% seperti itu. Dengan risk, ada risknya ya. Kalau Anda beli di harga saat ini, risknya berapa kalau dia tembus ke bawah? Itu 8%-an gitu. Nah, potensi maksimalnya mungkin bisa saja hingga di 300 ya, di mana ini adalah 0,3 ya, 0,618 yaitu 320. Tetapi kita akan lihat yang terdekat dulu aja ya. Karena itu pun juga sudah cukup ya kalau kita mau swing trade gitu ya. Oke, seperti itu. Layak untuk dipantau. Pak info TP berikutnya saham JARR John Lynn ya. Masih hold modal sama dengan PTR. Sekarang sudah naik di atas TP2. Bentar, saya juga nggak hafal gitu ya. Saham ini beli di berapa? Kalau bisa disebut ya belinya di berapa gitu loh. Disebut nggak? Nggak disebut toh.
Saya juga nggak hafal ya, terus terang apa yang di tradingkan di PTR ataupun di investasi peer itu nggak persis tahu gitu, nggak tahu kita ya, karena itu bukan tugas saya, tugasnya advisor untuk setiap detail-detailnya. Kita akan cek dulu PTR. Nah ini ya, ini kita beli kemarin tanggal 13 bulan November ini di harga 216. TP-nya ini 280 ya, 280. Sekarang harga di 312. TP berikutnya berapa? Kemarin sempat naik ke 290 kemudian turun dia. Ini adalah cerminan di sini memang adalah target. Nah, target berikutnya di berapa? Gitu loh. Nah, kita akan lihat di time frame yang lebih kecil di H4 di mana di sini sudah terbentuk high low ya. Target berikutnya menurut saya ini 350 ya. 350 ini bisa menjadi target berikutnya, tetapi saran saya kalau Anda punya modal di 212 ini sudah sangat cukup. Berapa persen profit Anda dari sini? Kita beli di sini ya, belum naik loh. Ya, tanggal berapa ini? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 tuh berarti ini. Lihat ya. Ini salah satu contoh saham yang kita tradingkan itu selalu sahamnya akan naik, bukan yang sudah naik. Jadi kita tidak mungkin beli JARR ini di sini nggak mungkin, karena sudah jelas sistem itu mengejar saham yang akan naik, bukan yang sudah naik. Seperti ini contohnya. Nah, kenaikannya ini sudah berapa persen dari harga beli kita gitu ya? Itu sudah membuat kita sangat cukup. 50% lebih, bahkan tadi sempat naik ke 60 persenan. Jadi kalau Anda bisa berhasil menjual di TP ketiga lah saya sebut, itu bisa 70% profit dalam waktu kurang dari 1 bulan lah ya. Gitu, itu sudah sangat cukup. Makanya ada yang bilang, kok Jeff nggak ikutan saham-saham yang lagi hot, lagi naik. Nah, kita justru menghindari saham-saham tersebut. Kita malah mencari saham yang akan hot selanjutnya. Kalau kita tidak berani mengejar itu bukan karena kita tidak bisa, tetapi khawatir member kan kami yang mengutamakan member itu bisa nggak ikut-ikutan kejar-kejaran gitu ya. Orang kita trading di saham yang masih diem aja kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang lupa dan sebagainya. Nah, apalagi kita kejar-kejaran seperti saham yang lagi naik. Itu sudah kita riset sejak 2017 apa yang bisa fit dengan banyak orang gitu ya. Jadi strategi seperti ini ya, mencari saham yang akan, bukan yang sudah. Memang ya tetap ada resiko ya, tetapi itu akan lebih minimal daripada kita mengejar saham-saham yang sudah naik. Mungkin itu akan lebih bisa diterima, tetapi ya sekali lagi tidak akan semuanya bisa mengikuti PTR ya. Pun ya kalaupun kondisinya marketnya lagi bagus, ada yang cocok, ada yang tidak cocok juga gitu ya. Ini sangat tergantung. Kalau seperti ini ya, kalau Anda ya kebetulan Anda punya barangnya ya bagus ya. Ini proteksinya bisa dinaikkan. Kalau saya akan menaikkan proteksi ini di 280, ini di TP2 ya. Itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau saham rekomendasi kita itu naik ke TP1, stop lossnya adalah di modal. Kurang lebih loh ya, tidak pasti, kurang lebih. Kalau harganya naik ke TP2, stop lossnya kurang lebih di TP1. Ini relatif sekali, tergantung teknikalnya. Seperti itu. Tapi yang jelas kurang lebih itu tadi mendekati TP1. Kalau sekarang ini naik ke TP3, TP4, TP5, berarti satu tangga di bawahnya itulah proteksinya. Untuk apa? Untuk melindungi profit yang sudah bisa Anda kantongi. Gitu ya. Oke. Semoga dapat dipahami. Saham hoki ini kan naik banyak ya. Apakah memang saham ini layak invest sampai orang berani kejar-kejaran dengan saham ini? Tidak semua saham yang sedang Anda lihat naik itu adalah layak untuk investasi. Layak investasi itu adalah bicara fundamental. Kalau ada saham yang naik besar, signifikan dan sebagainya, belum tentu layak invest. Dan juga kelayakan investasi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan growth investing seperti yang kami terapkan, misalkan saham fundamentalnya harus tumbuh, profitnya harus tebal. Ada yang menggunakan value investing di mana mereka mencari saham-saham yang sedang under value dan sebagainya. Kami tidak menggunakan itu. Nah, gitu ya. Jadi jangan artikan saham naik itu layak invest. Nanti Anda nyantol di pucuk-pucuk di harga Monas, ya, gitu. Jadi kita harus dalam berinvestasi itu
Justru ya sama sih seperti trading pun kita juga seperti invest, kita juga mencari saham-saham yang fundamentalnya layak tetapi harga sahamnya akan naik. Tentunya dalam jangka panjang. Ya kalau diberi kenaikan dalam waktu 1 bulan 2 bulan alhamdulillah tidak kita tolak. Tetapi ingat baik-baik, pondasi dari investasi adalah fundamentalnya memenuhi syarat atau tidak. Gitu loh. Nah, apakah hoki ini menurut kami like invest? Apakah ada hanya naik-naik dalam tanda kutip digoreng gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan ini sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk dilihat ya. Jelas ini turun, pertumbuhannya turun sejak Covid sampai dengan sekarang dia masih turun. Nah, nanti kita akan lihat 2023 apakah dia membaik atau tidak gitu ya, dimana ini konsisten dari atas sampai bawah turun dalam waktu 3 tahun terakhir. Kemudian di 2023 ini kalau kita lihat dari atas ini kelihatannya tumbuh ya, di revenue tumbuh, tapi Anda lihat di sini dia bakal rugi 12 miliar. Nah, jadi ya pertama dari sisi pertumbuhan tidak masuk, tidak layak. Itu menurut kami loh ya. Kalau menurut Anda like invest monggo aja. Kalau dari sisi profitabilitas ini Anda nggak usah ngeliat angkanya aja udah tahu ini tipis sekali. Oh, mau dipastikan angkanya berapa? Oke, ini 1%. Kalau dia profit, kalau dia lagi rugi ini bisa minus 4%. Anda mau beli saham yang rugi nggak apa-apa, ini monggo. Tapi kalau kami nggak mau. Kenapa begitu? Kan masih banyak saham yang lain yang kondisinya lebih baik, tumbuh, profitnya tebal dan sebagainya. Kenapa kita harus milih ini? Kalau trading itu hal yang berbeda loh ya. Jadi jangan disamakan, tidak sama. Ya, kalau menurut saya hoki sekarang ini sahamnya tidak like invest, tapi untuk trading ya monggo Anda mau trading jangka pendek dan sebagainya. Tapi yang ini udah naik ya posisinya. Jadi menurut kami ya tidak untuk dikejar juga ya. Kalaupun trading ini udah kita nggak lebih baik dicap tidak kalau bahasa Jawanya jereh gitu ya, cupu atau apalah, bahasa apalah, kita nggak berani, nggak apa-apa, yang penting member-member kami aman, tidak terjebak di atas ya. Karena itulah alasan kami kenapa sebenarnya kita bisa-bisa aja ya trading cepat di saham-saham yang lagi naik dan sebagainya, tetapi bahkan di saham turun pun kita bisa profit, tetapi masalahnya member itu bisa ngikutin atau tidak ya, karena gak semua orang itu full time, bahkan yang full time pun kadang-kadang lengah atau meleng atau lagi ketiduran gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan resiko yang besar. Maka dari itu kami DF concern pada saham-saham yang akan, bukan yang sudah. Seperti ini, hoki ini menurut kami secara fundamental seperti pertanyaan Anda tadi, apakah yang naik itu selalu like invest ya? Anda bisa melihat sendiri saham misalkan beberapa tahun yang lalu lah Trump misalkan naik dari 50 naik ke 400 kemudian hilang sahamnya. Nah, itu padahal diakumulasi asing gitu ya, pakai Broksum itu pun juga pasti kepleset di situ ya. Kemudian saham kemudian saham misalkan bank digital beberapa tahun yang lalu waktu bubble, Arto naik ke 20.000 tiba-tiba jeblok sampai 2.000 sampai dengan sekarang nggak balik lagi ke sana. Nah, itu jadi kita jangan terkecoh dengan harga saham yang naik ya. Kalau invest itu jangan dilihat dulu harganya, dilihat dulu fundamentalnya ini bagaimana gitu ya. Jadi kalau sudah naik itu berarti kita terlambat. Kalau terlambat ya udah nggak apa-apa, terlambat itu nggak apa-apa. Masih ada saham yang akan naik lagi gitu ya. Saham kan ada ratusan, 600 lebih ya, nggak perlu Anda terburu-buru sikut-sikutan gitu ya buat ngejar-ngejar saham yang sekarang ini mungkin lagi naik-naiknya ya. Kami pun melihat saham-saham, banyak saham yang sekarang ini naik, tapi bukan berarti itu kita terus kejar gitu ya. Kita perlu melihat itu dengan mata yang jernih, melihat yang jernih, tenang ya. Kalau kita gerusa-gerusu ya sudah dapat dipastikan nggak akan lama di market. Itu sudah menjadi paten di market. Itu seleksi itu akan tetap terjadi ya. Dari 100 orang yang masuk ke market, hanya ada segelintir orang yang akan bertahan di market. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu pun juga sama. Waktu dulu misalkan dulu ya, TMPI misalkan Taman Makam Pahlawan, kalau Anda mungkin sudah lama di market, misalkan dulu juga bubble-nya saham-saham batubara seperti Bumi dan sebagainya, itu juga banyak orang yang gugur atau banyak orang yang
pensiun dari market gara-gara itu, karena mengejar saham-saham yang posisinya sudah naik, dan mereka kalau nyangkut itu pastinya akan mencari alasan dan berinvestasi, terpaksa investasi gitu ya. Jadi jangan sampai lo ya kalau nyantol ya udah gitu ya. Kalau harus belajar lah intinya gitu. Jadi jangan sampai kejar-kejaran itu kita lebih menyarankan Anda untuk belajar itu kalau bisa jangan menggunakan modal besar. Modal besar itu ya setiap orang berbeda-beda ya, tetapi kalau bisa Anda itu di tahun-tahun awal itu jangan menggunakan yang besar-besar lah. Saya ngeri ngeliat-ngeliatnya itu orang-orang sekarang pakai pinjol, pakai ini, pakai apa ya, pinjaman terus ngutang sana sini untuk invest padahal mereka nggak punya skill. Waduh ya, itu kasihan. Banyak ya kita terima banyak member nggak sanggup untuk bayar membership, ya nggak usah gitu ya, jangan gitu. Jadi jangan sampai Anda terjebak pada pinjaman untuk sesuatu yang Anda tidak kuasai, Anda tidak memiliki skill ya gitu. Jadi jangan sampai. Ini banyak ya, terus terang nih saya perlu share di sini karena saya tuh kalau weekend baca konsultasi itu ngeri-ngeri ya, bacanya itu yang pemula-pemula yang kejebak dan sebagainya itu membuat saya tuh apa ya, sedih. Kenapa? Karena mereka itu masuk ke market itu tujuannya itu untuk instan. Ya nggak bisa, instan itu nggak bisa ya. Jadi butuh proses. Kalau proses itu jangan sampai full power atau all in, apalagi sampai ngutang. Waduh ya, kita aja yang sudah lebih dari 10 tahun dan sudah punya kinerja, kita punya data statistik aja nggak berani seperti itu ya. Oke gitu ya. Oke, ini terakhir. Oh ya, Pak Yef suaranya renyah banget, jadi penasaran kayak kerupuk kali ya. Sehat selalu Pak Yef dan tim, terima kasih atas doanya. Semua doa-doa yang baik-baik semua akan kembali ke Bapak Ibu semua yang mendoakan kami. Semoga Bapak Ibu penonton Yef Talk dapat mengambil apa yang positif dari Yef Talk ataupun artikel ataupun apapun yang kami berikan. Semua yang kami berikan itu tujuan adalah kebaikan untuk ya proses belajar di market. Ya semoga dapat diterima dengan baik apa yang kami sampaikan di Yef Talk ataupun di artikel-artikel kami, apapun yang kami sampaikan semua dapat memberikan efek walaupun itu kecil, semoga dapat menjadi efek yang positif ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yef Talk malam ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Yef Talk malam ini. Silakan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yef Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.